Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan penggalan ayat. Jadi ayatnya agak panjang sedikit begitu. Yakni dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu di hampir akhir begitu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu wa atmamtu 'alaikum, dan telah aku cukupkan nikmati nikmatku wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Saya ingin menyampaikan penggalan yang kedua ini. Jadi yang pertama itu akmaltu lakum dinakum, kemudian yang kedua ini atmamtu alaikum ni'mati. Telah aku cukupkan kepada kamu sekalian nikmati, nikmatku. Tentu kalau kita berangkat dari bahasa Arab, kum ini adalah dhamir dalam bentuk jamak, artinya kepada kamu sekalian, bukan hanya kepada Rasulullah. Jadi melalui ayat ini kalau kita renungkan, Allah sampaikan telah aku cukupkan nikmatku bagi kamu sekalian. Telah aku cukupkan apa? Kalau kita ini kadang-kadang kan berpikir, kalau kita berpikirnya itu menggunakan dasar pemikiran yang bersumber dari diri kita, tidak pernah kita ini akan merasa cukup. Padahal Allah itu sudah sampaikan, sudah aku cukupkan itu nikmatku. Tetapi batin kita ini selalu mengatakan bahwa nikmatnya Allah itu belum cukup pada kita. Ini buktinya bahwa kita ini terus menginginkan tambahan nikmat. Sementara Allah itu sudah sampaikan bahwa nikmatku itu telah aku cukupkan bagi kamu sekalian. Ini maknanya apa? Bahwa sesungguhnya apa yang menjadi tujuan hidup kita ini dengan modal nikmat yang diberikan oleh Allah ini, sebetulnya kita ini sudah mencukupi untuk menggapai posisi akhir yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kalau kita lihat lagi di ayat yang lain kan Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ini ya orang yang bertakwa, yang paling bertakwa itu ya. Jadi setiap kita itu sebetulnya sudah memiliki modal yang cukup gitu, yang cukup untuk menggapai posisi itu. Cuma kadang-kadang kan kita ini berpikir selalu merasa kurang kan begitu. Padahal Allah sendiri itu yang sudah menyampaikan seperti itu. Nah, kecukupan di antara kita ini memang berbeda-beda. Jadi kalau kita ini membuat semacam analog begitu, kita ini hidup di dunia ini kan sebetulnya dengan modal yang berbeda. Jadi modal kita ini dilihat dari sisi apapun ya sebagian besar ya berbeda modal kita itu. Modal dari dan sewu keturunan mungkin juga berbeda. Mungkin modal dari sisi finansial berbeda. Mungkin modal dari strata sosial juga berbeda. Mungkin modal dari orang-orang yang berada di sekitar kita ini juga berbeda. Sehingga modalnya itu berbeda. Tetapi kenapa Allah itu sudah mengatakan secara umum Allah mencukupkan itu? Itu kan sebetulnya begini kalau kita logikakan itu. Sebetulnya
nanti di penghujung, di finish perjalanan kehidupan kita ini, manusia itu kan cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan termasuk orang-orang yang ulaika humul muflihun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini akan termasuk orang yang minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Posisi kita nanti di akhir perjalanan kita itu kan seperti itu. Nah, ketika Allah sudah menyampaikan hidup ini memang modalnya sudah cukup, meskipun beragam modal yang kita miliki, beragam beraneka yang kita miliki, yang satu di antara yang lain itu tidak sama, sesungguhnya bagi Allah setiap kita ini sudah cukup modalnya itu. Nah, ketika kita bicara modal, kemudian kita ini bicara tentang hasil akhir, tentu nanti siapa yang berhasil, yang muflihun itu adalah orang yang mampu mengembangkan modal yang diberikan Allah ini menuju kebaikan. Jadi Allah itu ukurannya nanti adalah seberapa jauh kita ini mampu untuk menggunakan modal kita ini dalam rangka menuju kebaikan. Dan tentu ini dulu sudah pernah kita sampaikan, itu berawal dari syukur. Makanya orang yang bersyukur itu dijamin oleh Allah tidak akan mendapat azabnya Allah itu. Orang yang bersyukur itu, iman dan bersyukur itu tidak pernah akan mendapatkan azab. Ya, syukur yang dimaksud di situ itu adalah syukur seperti yang digambarkan oleh Imam Jurjani di dalam kitab At-Tarifat itu. Jadi syukur itu yusarful abdi ala ma an'amallahu alaihi li ajli. Jadi syukur itu adalah penggunaan nikmat yang dilakukan oleh seorang hamba li ajlihi, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi modal yang telah diberikan Allah kepada kita ini kita manfaatkan itu. Jadi orang yang paling beruntung nanti orang yang dengan modal sedikit dia itu mampu menghasilkan kebaikan yang banyak, kan begitu. Jadi orang yang modalnya itu tidak terlalu banyak tapi bisa menghasilkan kebaikan yang banyak, inilah orang yang al-muflihun itu. Kita ini kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ya kadang-kadang nampak dengan jelas kita ini bermodalkan sesuatu yang berbeda. Misalnya kita yang dari kelompok ya masyarakat biasa, kemudian ada yang dari kelompok Ngidun Sewu, ahli agama, ada yang dari kelompok misalnya agnia, kan begitu. Ini artinya kan modalnya itu berbeda. Tetapi nanti Allah itu akan melihat dari modal yang kita miliki ini sejauh mana kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat, yang paling mampu untuk mengembangkan modal yang dimiliki itu. Bukan hasil akhirnya nanti itu, karena hasil akhir nanti itu nilainya itu kan sebetulnya sangat tergantung pada modalnya itu, hasil akhirnya itu. Tetapi yang dikehendaki Allah itu seberapa banyak kita ini mampu untuk mengembangkan dan untuk memanfaatkan modal yang diberikan Allah itu untuk kemaslahatan umat ini. Ya, disitulah nanti nilai kita ini akan ditetapkan oleh Allah nanti itu di situ itu. Sehingga di antara kita itu jangan pernah kita ini merasa minder dengan orang lain. Lu nyatu yo sana itu putrane yai, sana itu banyak ilmunya, sementara saya dilahirkan dari keluarga yang biasa. Enggak, modalnya itu sama. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya Allah sudah sampaikan bahwa nanti setiap nikmat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nikmat yang dimaksud itu apa? Ya modal itu. Tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu nanti akan pasti ditanya oleh Allah pada satu hari nganin naimi, dari berbagai nikmat. Nikmat yang dimaksud itu ya modal dasar kita ini. Jadi nanti monggo kita cek
kita ini memiliki modal seberapa, kemudian nanti kita harus berupaya semaksimal mungkin kita kembangkan. Dan jangan pernah kita ini merasa hina, merasa minder sebagainya. Wala tahinu wala tahzan, kan begitu. Jangan pernah kita ini minder. Kita ini di hadapan Allah sama. Cuma yaitu, monggo modal yang diberikan Allah ini harus kita kembangkan, harus kita manfaatkan. Jangan dibiarkan modal itu. Mungkin modal kesehatan, mungkin modal kedekatan kita dengan masjid, itu jangan disia-siakan. Ini kan modal kan begitu. Tidak semua orang yang dekat dengan masjid, dan kadang orang yang agak jauh dengan masjid ini selalu beralasan untuk datang ke masjid misalnya begitu. Lah kita yang dekat dengan masjid harus dimanfaatkan itu, karena ini modal kan begitu. Kita yang dekat dengan tempat-tempat pengajian ilmu agama ya harus kita manfaatkan, karena ini modal. Ya. Kita yang punya harta yang banyak ya harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Ini modal. Kalau kita punya ilmu ya ini harus kita manfaatkan bagi kemaslahatan orang banyak. Ini modal. Dan nanti modal itu sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi nanti dalam perjalanan kita ini Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, kita akan termasuk al-muflihun atau termasuk minal khasirin. Jadi ada yang ulaika humul muflihun, ada yang minal khasirin. Ini tergantung bagaimana kita memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan iri, jangan merasa minder, jangan merasa sombong, jangan merasa kita ini lebih dari yang lain, tetapi semuanya ini oleh Allah sudah disampaikan bahwa kita ini semuanya memiliki modal yang sudah cukup dalam rangka untuk menggapai al-muflihun, untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita. Sebenarnya kalau dielaborasi itu masih banyak begitu, tetapi saya kira ini cukup menjadi sesuatu yang membuka relung pikiran dan hati kita ini untuk memikirkan dan kemudian mengembangkan modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga di akhir kehidupan kita nanti kita akan termasuk ulaika humul muflihun, yakni orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.